Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tridata Bratasena, aku ucapkan selamat datang di acara Vokatalk Vokasi Talk Show. Oke, perkenalkan, aku Bintan Octavia dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan Angkatan 59 yang akan menemani teman-teman semua di acara Vokatalk kali ini. Oke, sesuai namanya nih, Talk Show, di mana kita akan bincang-bincang santai dengan narasumber spesial kita dan mengulik lebih dalam nih tentang MPKMB 60 SVPB. Kira-kira siapa ya narasumber kita hari ini? Oke, sudah bersama dengan kita yaitu narasumber spesial Saudara Muhammad Rizky Surya Fadila selaku Ketua Pelaksana MPKMB 60 SVPB. Halo Kak Surya. Halo Bintan. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Oke, alhamdulillah baik ya Kak. Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Kak mengenai MPKMB, boleh nih Kak Surya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman Tridata Bratasena lebih mengenal Kak Surya nih. Oke, halo teman-teman Tridata Bratasena. Aku Muhammad Rizky Surya Fadila, biasa dipanggil Surya. Aku dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan Angkatan 59 dan alhamdulillahnya tahun ini aku diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana MPKMB SVPB. Oke, keren banget ya teman-teman. Seperti yang kita simak bersama tadi, Kak Surya adalah Ketua Pelaksana MPKMB 60 SVPB tahun ini. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, setahu aku, kalau kita jadi ketua, pressure dan banyak hal yang harus diperhatikan nih sebagai Ketua Pelaksana. Kira-kira apa sih motivasi yang mendorong Kakak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua MPKMB? Oke, untuk motivasi ya. Untuk motivasi aku sendiri untuk mencalonkan sebagai Ketua Pelaksana MPKMB SVPB dengan berbagai stigma yang bahwasanya penuh dengan pressure dan sebagainya, itu adalah dari tujuan aku dulu sih, Bintan, untuk masuk ke SVPB. Aku masuk ke SVPB itu dengan membawa sebuah tujuan untuk lebih bermanfaat nih buat masyarakat dan juga teman-teman sekitar seperti itu. Lalu setelah aku bersekolah di sini dan ternyata aku ngeliat nih sebuah peluang di mana pembukaan pendaftaran Ketua Pelaksana nih untuk MPKMB SVPB. Aku ambil hal itu. Awalnya sih aku tidak punya pikiran ya buat mendaftar. Cuman dengan cita-cita aku tadi, dengan bekal aku untuk masuk SVPB ini, akhirnya aku ambil dan alhamdulillah aku bisa menjadi Ketua Pelaksana MPKMB SVPB tahun ini. Wah, keren banget nih Kak Surya. Jadi harus bisa pintar-pintar lihat peluang ya Kak. Benar Dan banget. kita juga harus berani mencoba nih teman-teman. Karena nanti kita tidak tahu nih hasilnya berhasil atau tidak. Jadi harus maju dulu. Nanti untuk hasil kita pikirkan belakangan. Seperti itu ya Kak. Oke. Boleh nih Kak Surya jelasin apa sih MPKMB itu biar teman-teman Tridata Bratasena lebih tahu nih. Oke, MPKMB itu apa sih? MPKMB itu masa perkenalan kampus mahasiswa baru. Dari namanya aja, di sini adalah sebuah wadah buat teman-teman mengenal kampusnya sendiri, seperti itu, mengenal alma maternya. Dan juga di MPKMB ini outputnya adalah teman-teman bisa mengetahui semua informasi yang teman-teman tidak ketahui sebelumnya. Seperti teman-teman itu sebenarnya mengambil jurusan apa sih? Teman-teman sebenarnya di kampus seperti apa sih? Seperti itu. Oke, dari yang kakak jelasin tadi, kira-kira kenapa nih maba atau mahasiswa baru itu harus mengikuti kegiatan MPKMB dari awal hingga akhir? Kenapa harus ya teman-teman? Karena di dalam MPKMB SVPB itu atau MPKMB IPB itu banyak banget informasi yang teman-teman harus ketahui. Kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan MPKMB ini, disayangkan ya buat teman-teman bakal melewatkan informasi-informasi penting yang sangat membantu buat teman-teman saat berkuliah nantinya. Oke, jadi teman-teman seperti yang Kak Surya bilang tadi, jadi MPKMB ini bersifat wajib ya Kak? Benar. Oke, makin gak sabar nih untuk mengikuti MPKMB tahun ini. Oke, untuk ini nih Kak, tema besar dan konsep kegiatan untuk tahun ini apa nih? Oke, tema besar ya. Kalau tema besar sendiri kita membawakan Nusantara. Yang Nusantara yang disebut adalah latar belakang budaya dari teman-teman maba sendiri. Karena bahasanya kita mengingatkan kembali bahwa kita Indonesia berbeda tapi tetap satu juga. Makanya kenapa kita membawakan Nusantara sebagai tema besarnya seperti itu. Lalu untuk konsepnya sendiri, kegiatan secara besar itu nanti ada PMB. PMB itu ada 7 Habit, bela negara, dan juga talent mapping. Lalu ada penugasan sendiri di MPKMB SVPB, ada perlombaan juga. Lalu setelah MPKMB bakal ada pasca PMB. Nah, pasca PMB itu adalah sebuah pendampingan nih buat teman-teman yang bingung mau ngambil organisasi apa atau mau menjadi apa saat berkuliah nantinya. Oh, keren banget nih. Jadi nanti bakal ada banyak penugasan ya Kak untuk maba. Kira-kira apa nih output yang diharapkan dari penugasan itu? Untuk penugasan itu sendiri adalah membiasakan teman-teman nih belajar di kampus nantinya. Karena dari teman-teman sekolah vokasi sendiri
itu bakal apa ya bahasanya lebih banyaknya di praktikum ya Kak Bintan. Jadi teman-teman udah dibiasakan untuk mengerjakan sebuah laporan, mengerjakan sebuah esai, dan juga memiliki sudut pandang sesuai dengan penugasan nantinya. Makanya untuk outputnya itu sangat emas lah, bahasa sangat berguna untuk teman-teman di masa kampusnya nanti. Oke, jadi di MPKMB ini nanti jadi maba udah terbiasa nih untuk terjun langsung di semester 1. Mereka nggak bingung lagi nih, Kak. Gak cuma semester 1 ya, sampai semester selanjutnya. Oke, mantap. Jadi untuk visi misi dari MPKMB ini apa, Kak? Oke, untuk visi dari MPKMB sendiri adalah menjadikan MPKMB SVPB itu sebagai wadah untuk mahasiswa baru di masa peralihan dengan landasan visi misi SVPB, visi misi IPB, juga 7 kebiasaan korporat IPB. Lalu untuk misinya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah menjadikan mahasiswa baru atau MPKMB SVPB wadah untuk mahasiswa baru mengelola pemahaman dirinya, belajar tentang alma maternya seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengembangkan rasa percaya diri untuk maba, dan dengan output bahwasanya teman-teman maba kita nanti bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif dan inovatif yang sangat berguna bagi bangsa masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menjadikan SVPB itu adalah sebuah hal untuk menyongsong nama IPB itu sendiri, karena balik lagi ya teman-teman, di sini yang membuat nama kampus itu besar bukan kampusnya, tapi maba-mabanya atau mahasiswa-mahasiswa di kampus itu. Oke, jadi diharapkan ya Kak, teman-teman maba itu nanti jadi kreatif dan inovatif. Oke, keren. Kalau berkaca dari tahun lalu nih Kak, apa perbedaan dari MPKMB tahun lalu dengan MPKMB yang akan kita laksanakan ini? Oke, kalau untuk perbedaannya itu banyak banget ya. Kalau tahun lalu MPKMB SV dan MPKMB IPB itu dipisah. Lalu untuk tahun sekarang terobosan adalah kita bakal bersatu nih teman-teman. Kita bakal bersatu nanti di opening. Nah nanti di opening itu teman-teman bakal tahu tuh yang mana maba vokasi, yang mana maba sarjana. Di situ teman-teman bakal belajar bersosialisasi dan sebagainya. Lalu dari segi penugasannya pun itu ada perbedaannya teman-teman. Bahwasanya di tahun ini itu ada pasca PMB namanya atau masa pendampingan. Jadi di masa pendampingan seperti yang aku bilang di awal tadi ya Kak Bintan, bahwasanya masa pendampingan itu adalah masa di mana para maba atau para mahasiswa baru itu belajar untuk mencari tahu nih dari hobinya dia. Misal hobinya dia itu adalah berbirokrasi. Di situ kita bakal adakan kelas pendampingan, dan di situ teman-teman maba bisa belajar itu dan mantap untuk memilih di semester depannya untuk menjadi apa. Oke, jadi kita ada wadah untuk mencari minat dan bakat dari maba tersebut ya Kak. Oke, keren. Jadi MPKMB tahun lalu sangat berbeda nih sama MPKMB yang akan kita laksanakan. Apalagi tadi ada highlight aku ambil kalau kita bakal melaksanakan MPKMB Day One di Dramaga bareng Sarjana. Bener banget. Oke, makin gak sabar ya Kak untuk MPKMB. Oke, hal menarik apa aja nih Kak yang terjadi selama proses persiapan MPKMB 60 SVPB ini? Oke teman-teman, untuk masa persiapan MPKMB IPB itu sendiri, yang hal menariknya adalah di sini aku sendiri ya itu ngerasain sebagai salah satu pemula ya. Baru tahun kemarin aku menjadi maba, tahun ini tiba-tiba menjadi ketua pelaksana gitu kan. Banyak banget tantangan-tantangan yang sebenarnya aku tuh nggak tahu, karena saat itu aku melihat MPKMB seperti ini. Setelah aku terjun langsung ternyata emang tidak semudah itu ya. Banyak banget tantangan-tantangannya, seperti kita harus membenturkan kepala kepada masing-masing partner kita, dan juga harus mencari win-win solution kepada pihak institusi dan juga pihak panitia juga, agar mencapai tujuannya satu, yaitu kesuksesan MPKMB SVPB. Oke, jadi sebagai ketua kakak juga harus mikirin nih gimana cara menyatukan pendapat dari berbagai kepala ya Kak? Bener banget. Oke, menarik dan seru banget nih. Oke Kak, gak kerasa nih kita udah bahas banyak hal mengenai MPKMB. Sebelum kita akhiri sampai di sini, boleh nih Kak Surya mau nyampain pesan apa buat teman-teman Tridata Bratasena? Oke, teman-teman Tridata Bratasena, aku punya sebuah kutipan ya yang pernah aku baca, yaitu adalah ilmu adalah koma, bukan titik. Maksudnya apa ya teman-teman? Ilmu itu basisnya adalah selalu belajar. Teman-teman jatuh hari ini itu juga sebuah proses pembelajaran seperti itu. Makanya kenapa jangan pernah dipikir bahwasanya teman-teman ilmu adalah titik seperti itu. Setelah teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, teman-teman menganggap bahwasanya ilmu-ilmu yang tahun lalu, ilmu-ilmu yang pernah di sekolah teman-teman itu tidak terpakai lagi. Itu salah banget teman-teman, karena di kampus inilah masa pembuktian ilmu teman-teman yang pernah kalian pelajari. Dan setelah berkuliah di kampus pun teman-teman bakal terjun ke dunia bermasyarakat atau dunia bekerja. Di situ juga teman-teman harus tetap belajar, karena lagi-lagi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal, dan alhamdulillahnya ilmu sangat mudah dicari.
Oke, keren-keren. Jadi belajar itu nggak ada batasannya. Benar Jadi banget. kita harus terus belajar nih. Iya. Oke, pesan dari Kak Surya tadi udah keren banget nih. Dan teman-teman jangan lupa dilaksanain ya. Dan jangan lupain pesan dari Kak Surya tadi. Benar. Oke, terima kasih Kak Surya udah menyempatkan waktunya untuk kasih, hadir dan ya. bincang-bincang di acara Vokatalk kali ini. Terima kasih. Oke. Jangan sedih dulu nih Sobat Vox, karena Vokatalk akan hadir membawakan informasi dan motivasi untuk teman-teman Tridata Bratasena. Terus pantau acara Vokatalk dan sampai bertemu di Vokatalk berikutnya. See you!